recall. Recall itu apa recall? Ayami? Enggak, Mi. 8.30 saya ada ngajar. Okay. So today I will recall about trigonometry. In your last semester, you have learned trigonometry from Umi Yunda in 10th grade, and you know that trigonometry have sinus, cosinus, and tangent. So, Umi akan recall kalian buat tabel. Dan ini kalian kalau punya buku catatan matematika atau buku latihan matematika, Umi rekomendasiin bikin tabel ini now. Sin, cos, tan. Please open your microphone because I wanna ask you and you must answer langsung apa sih? Jadi Umi pengen jawaban cepat, test answer. Jadi buka mikrofonnya. Kita punya di trigonometri 5 sudut istimewa apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bisa sebutkan? 30, 40, 60, dan 90. Oke. Kita punya 5 sudut istimewa yaitu 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, dan 60 derajat. Plus 19 degree. Okay, this is why kenapa pojokan itu panas. Karena pojokan itu adalah 90 derajat. Nggak ketawa. Nggak asik berarti biarin. Iya, ketawa dulu, ketawa. So, Umi mau gambar tangan Umi di sini. Salah. Gini deh gambarnya harusnya. Umi malah ngasih gambar di layar. Bukan. Umi mau gambar tangan Umi. Ini adalah tangan Umi. Astagfirullahaladzim, tangan Umi terlalu besar. Gimana ini? Umi tangannya terlalu besar. Oke, itu tangan Umi. Nah, apa sih yang mau Umi lakuin dengan tangan Umi? Jadi Umi mau kalian kita menghafalkan atau merecall pelajaran materi trigonometri ini dengan menggunakan tangan. Oke, perhatikan di sini. Sin 0 berapa? 0 itu dari kecil ke besar. Berarti kalau sin kita jalannya dari kelingking ke jempol. Jadi di sini kalian punya setiap elemen ini jari kita itu punya nilai. Kelingking itu 0, kemudian jari manis tengah, yang jari tengah setengah akar 2, jari telunjuk setengah akar 3, dan jempol paling gede yaitu 1. Nah, setelah itu kita punya ternyata kalau sin jalannya dari kelingking ke jempol. Artinya apa? Kita urutin. Sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Bisa dipahami penjelasan ini? Oke. Itu untuk sin. Sekarang cos. Cos itu balikannya sin. Jadi dia cosinus. Jadi dia kebalikannya sin. Kalau sin dari kelingking ke jempol, maka cos dari jempol ke kelingking. Berarti berapa? Coba sebutkan.
Ya, Satu. 1. Kemudian Setengah akar 3. ya, setengah akar 3, Setengah akar 2, setengah setengah 0. 0. Pinter. Nah, Mi, sekarang kalau tan gimana? Tan itu adalah sin per cos, maka tinggal dibagi. 0 bagi 1, 0, ya kan? Iya, Jadi Mi. tan itu tinggal kita bagi. Setengah bagi setengah akar 3, 1 per akar 3. Atau biasanya bisa kita tuliskan ke dalam bentuk lain. Apa, Mi? 1/3 akar 3. Ini di kelas 9 kita sudah belajar merasionalkan bentuk akar. Kemudian selanjutnya 45 derajat. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 sama dengan 1. Kemudian setengah akar 3 bagi setengah kita punya akar 3. Kemudian 1 bagi 0. 3. Tak terhingga. Iya, kita punya mendekati tak hingga. Sebenarnya tidak terdefinisi sih lebih tepatnya. Oke, jadi kita punya seperti ini. So, Umi, soto. Oke. So, berarti ini, kenapa sih kok kita harus merikal ini? Emang apa yang mau kita pelajari? What is the subject that you wanna learn in mathematics science today? We will learn about trigonometric equation. Oke? So, kalian wajib ya ini, wajib hafal ini untuk membantu kalian bekerja di trigonometric equation. Okay. Can I erase our board? Boleh ya? Umi hapus ya. Boleh, Umi. Okay. And next. Okay. Now we will talk about trigonometric equation. I think Shiva have studied in her comic ya. Ya, jadi Umi bikin komik yang kemarin, bukan Umi sih, Shiva sama teman-temannya yang bikin. Dia membuat tentang trigonometric equation. Okay, so what is trigonometric equation? We know that wait ya, ada pesan. Oke. Jazakillah khair Salimah atas informasinya. Semoga Aca diberi kesembuhan. Trigonometric equation. When we use equation, so we have apa tandanya? Equation. Berarti kita akan melibatkan tanda apa? Sama dengan. Kemudian karena ada trigonometrik di sini, maka kita punya trigonometri itu fungsinya sin, cos, x. Jadi kalau biasanya di kelas 10 kita punya sin 30 derajat sama dengan berapa? Klik. Setengah. Maka di sini dibalik. Di trigonometric equation kita punya sin x sama dengan. Nah, kalau di kelas 10 kita punya sin 30 derajat sama dengan A. Berapa nilai A? Kita punya A-nya sama dengan setengah. Tapi kalau sekarang di kelas 11 kita punya ini, bentuk persamaan trigonometri. Sin X sama dengan setengah. X-nya berapa? Ya. Nah, so gimana cara kita menemukan X? How to find the value of X? The first step, we know that
sin 30 derajat sama dengan setengah. But it is the unique of trigonometric equation. Ini keunikan trigonometri, persamaan trigonometri apa? Jadi, kalau kita punya sin 30 derajat setengah, X sama dengan 30 derajat itu bukan satu-satunya solusi. Ada yang tahu ada sin lain yang nilainya setengah? Kita belajar waktu di kelas 10 namanya apa? Kuadrat. Kita punya semua sindikat tangannya kosong, ya kan? Ini semua positif, ini sin aja yang positif, ini tan yang positif, ini cos yang positif. Maka kita punya, kalau kalian baca di modul UMI, selain 30 derajat dari 0 sampai 360, ini 0, 90, kemudian 180, 270, sampai 360, itu yang punya nilai setengah juga apa? Sudut apa? 150. 150. Jadi kita punya di sini sudut 150 derajat juga merupakan sin yang hasilnya setengah. Maka kita punya sin 150 derajat juga setengah. Berarti X sama dengan 150 derajat memenuhi enggak? Memenuhi. Memenuhi. Kemudian di dalam trigonometri kita akan menemukan sudut yang berbeda tapi nilai trigonometrinya sama. Kenapa? Karena trigonometri fungsinya looping. Looping itu apa nih? Berputar. Jadi misalnya Umi punya sudut baru. Sudut barunya yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat, maka Umi punya apa di sini? Sudutnya ada 390 derajat. Sekarang berdasarkan yang kalian pelajari di dalam kelas 10, sin 390 derajat itu hasilnya berapa? Sin 390 derajat itu sama dengan sin 360 derajat ditambah 30 derajat. Sin 360 derajat itu kan 0 nih. Kita punya dia sama dengan sin 30 derajat. Berapa ini? Yaitu setengah. Jadi ini juga solusi. Berarti solusinya ada berapa nih? Kita tambahin 360 derajat lagi, dia juga solusi. Jadi setiap untuk sin dan cos, setiap dia berputar dari sini, dari 0, dia berputar 0 lagi, berputar 0 lagi, dia akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi 360 itu satu putarannya. Artinya setelah 360 nilainya akan sama dengan sudut-sudut sebelumnya. Bisa dipahami percakapan Umi di sini? Jadi kalau misalkan kita punya nilai sin 30 derajat itu adalah setengah, kalau kita puterin satu putaran, maka sin 390 derajat juga setengah. Umi puterin satu putaran lagi, maka dia balik ke angka yang sama. Tetap setengah. Umi puterin satu putaran lagi juga setengah. Berarti ada berapa nih solusinya? Ada yang tahu ada berapa solusinya? Itu untuk 30 derajat aja, belum nanti 150 derajat kita tambah 360. Namanya apa Mi? Itu Mi, namanya adalah periode. Periode sin itu adalah 360 derajat. Artinya untuk sudut, semua sudut yang nilainya sinnya sesuatu, maka kalau kita tambahkan 360 derajat, nilai dari sinnya nggak berubah. Jadi berapapun sudutnya, kalau kita tambahkan 360 derajat, nilai dari sinnya nggak berubah. Ingat ini punyanya sin, bukan punya cos dan tan. Belum tentu berlaku. Nanti kita akan lihat.
Oke, jadi berarti solusi dari persamaan ini apa, Mi? Sin X sama dengan setengah ini. Kan kita punya dua nih, ini sama ini solusinya kalau yang di satu lingkaran penuh. Nah, kalau misalkan kita nggak batasin, berarti kita kan bisa nemu 390. Kemudian bisa nemu yang lain, 360 tambah 150, kita bisa nemu 510, dan seterusnya, nggak sampai habis, nggak habis-habis ya. Nah, maka di sini kita punya solusinya adalah X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di mana K itu apa nih? K itu anggota bilangan bulat. Jadi boleh negatif, boleh positif, boleh nol. Kemudian itu X1 apa X yang 30 derajat, X yang 150 derajat kita punya ditambah K kali 360 derajat. Jadi ada dua solusinya, tapi dua-duanya nilainya tak berhingga. Kenapa? Karena bilangan bulat nggak punya batas. Jadi kita boleh jawab berapapun. Maka dari itu, di persamaan trigonometri kita batasin. Biasanya kamu ditanyanya gini, sin X sama dengan setengah untuk X dari 0 sampai 360 derajat. Jadi dia dibatasi nilai X-nya, sehingga K ini bisa kita pilih, oh K yang memenuhi apa aja ya. Atau kita punya X-nya dari 90 derajat sampai 270 derajat. Oke, bisa dipahami penjelasan Umi? Jadi kita dibatasi nilai X-nya. Kalau kita punya nilai X-nya dibatasi seperti ini, maka 390 derajat bukan solusi. Karena apa? Karena nilai X-nya harus kurang dari 360 derajat. Di sini kita punya X-nya adalah 390 derajat. Jadi dia bukan solusi. Sampai sini bisa dipahami penjelasan Umi? Bisa, Umi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Umi lanjut ke pembahasan selanjutnya? Umi kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Boleh chat, boleh langsung. Silahkan. Siapa yang udah download dan juga baca modul Umi yang Umi share di Google Classroom kemarin? Jujurlah padaku. Udah download belum dibaca? Belum ada apa kesempatan. Oke. Oke, jadi di modul ini adalah pembahasan kita satu semester ya. Di sini ini tujuan kita belajar persamaan trigonometri. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, ini kalau kalian mau belajar kosakata matematika, Umi sudah lampirkan di Glossarium apa aja definisinya, karena di dalam catatan ini di sini Umi nggak kasih pengantar definisi. Oke. Kata konsep kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri dasar. Dasar berarti yang tadi Umi sampaikan itu dasarnya. Kalau misalkan belum paham, segera bertanya sebelum kita ke bentuk yang lebih kompleks. Karena sebenarnya untuk ke dasar itu kita punya 3 bentuk ini. Jadi kita akan mempelajari tentang sin X, sin AX, dan sin AX plus B. Cos X, cos AX, dan cos AX plus B. Tan X, tan AX, dan tan AX plus B. Jadi nanti kita akan fokus untuk membahas. Nah, sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometri, tadi kita udah bahas di awal ya, kita harus hafal sudut istimewa. Kemudian kalau misalkan di soal nggak ada sudutnya, maka kita bisa gunakan materi kelas 10 kita, yaitu segitiga siku.
Apa segitiga siku-siku? Misal yang diketahui sudutnya itu bukan sudut istimewa, tapi dia diketahui salah satunya, nilai sinnya aja atau nilai cosnya aja. Maka kita bisa pakai ini, sin demi cos sami tan desa. Nah, ini kalian bisa bahas di buku kalian. Kemudian selain sin cos tan, kita juga punya cosec, sec, dan cotang. Cuman ini jarang digunakan, kita lebih sering gunakan sin cos tan. Singkat aja ya. Ini yang tadi kita bahas sebelum pertemuan, ya sebelum masuk ke materi. Ini juga kalau yang lupa, nih masih tiga tangannya kosong itu rumusnya di dalamnya apa, Mi? Nah, di sini ada grafiknya, ada tabel rumusnya. Oh, ternyata kalau kita punya 0 sampai 90 derajat berlaku ini. Sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Itu sebabnya kenapa sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Karena 60 itu bisa dinyatakan sebagai 90 derajat dikurang 30 derajat. Oke. Terus sudut di kuadran 2 rumusnya ini. 180 dikurang alfa. Kemudian di kuadran 3, 180 ditambah alfa. Di kuadran 4, negatif alfa atau 360 dikurang alfa. Oke, nah ini adalah soal-soal latihannya. Jadi kalau kita mau recall, maka kita akan mulai dari sini. Umi nggak mau ngajarin kalian persamaan trigonometri kalau kalian belum tuntas dengan fungsi trigonometri itu sendiri. Gimana kita mau cari solusi dari persamaannya kalau kita aja masih bingung tentang trigonometri. Makanya di sini Umi buka latihannya. So, untuk hari ini Umi pengen kita menuntaskan kita tentang materi kita tentang trigonometri di kelas 10. Jadi Umi mau kalian coba kerjakan latihan 1.1. Kemudian nanti kita masuk Zoom lagi, silahkan dijawab. Dan nanti dilanjut latihan ini 1 sampai 10 ini. Insya Allah ini cepat. Ini nggak akan lama. Umi kasih waktu kalian 10 menit. Jadi 10 menit itu kalian masuk Zoom lagi nanti. Berarti kita sampai jam berapa sih? Mohon maaf. 8.10 kan ya? Apa 8.00? Kita sampainya jam berapa, Solihah? 8.15 nih. 8.15. Oke, berarti masih ada waktu. Umi akan tunggu sampai 7.51. Silakan di screenshot soalnya, diupload di grup matematika. Latihan 1.1 dan latihan 1.1 bagian 2. Udah di screenshot yang ini? Oke, berarti 7.52 ya, karena di sini. Nah, kemudian yang ini. Nah, jadi kita tahu ya, kalau pi itu kalau kita sedang membicarakan trigonometri, pi itu adalah 180 derajat. Berarti kalau kita punya di sini sin 4pi per 3, maka kita punya sin 4 kali 180 derajat bagi 3. Gitu, buat nyari sudutnya. Oke? Jadi di trigonometri, persamaan trigonometri itu kita bakalan sering pakai pi radian. Selang-seling lah, kadang pakai sudut, kadang pakai radian supaya nggak bosan. Oke? Umi kasih waktu 10 menit, kita masuk lagi Zoom di 7.53 ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan.